Baik, shalom, saudaraku semua yang ada di mana saja berada. Di saat ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita semua di saat ini. Ya, bisa kita sama-sama melihat dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Di sini kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita, rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang kiranya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Oleh karena itu di saat ini saya akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema kecil yang saya pilih bagi kita semua, yaitu penantian yang membahagiakan. Penantian yang membahagiakan. Saudaraku semua yang berada di mana saja, permasalahan hidup yang kita hadapi terkadang menempatkan kita pada sebuah situasi yang kemudian membuat diri kita menjadi panik. Ya. Hal ini berakibat pada keputusan yang diambil dalam situasi ini. Terkadang kita gegabah dalam menentukan sikap dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, terkadang penantian yang sedang kita nantikan terkadang semuanya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi saudaraku semua di mana saja berada, dengan setiap penantian panjang kita karena terlalu lama menanti, akhirnya ada orang-orang yang terkadang lari dari suatu tugas atau pekerjaan dan mencari pekerjaan lain. Itu karena kuncinya tidak sabar dalam menanti setiap jawaban Tuhan. Saudaraku semua di mana saja berada di saat ini, untuk mencari pekerjaan yang lain, yang maksudkan adalah dinamika kehidupan kita akan selalu bergerak baik maju atau mundur. Tetapi ada saat di mana kita harus diam dan berhenti. Begitu banyak masalah yang perlu dipecahkan sebelum kita menemui lagi perjalanan hidup kita yang baru. Jadi saudaraku semua di mana saja berada, jika masalah yang kita hadapi terlalu berat, kita bukan sekadar berhenti, ya, tetapi kita merasa seperti terombang-ambing di tengah lautan. Bapak mama saudara, kalau kita melihat ya, kalau perahu itu kalau dia ada di tengah laut, ketika ada ombang, dia pasti terombang-ambing, ya, tidak tetap, ya. Jadi begitupun dengan kehidupan manusia ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hidupnya, pasti akan terombang-ambing dan membuat dirinya tidak fokus, ya, kepada panggilan Tuhan. Jadi saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menanti setiap jawaban-jawaban Tuhan, mungkin ada saudara semua yang pada saat ini, baik itu cowok maupun cewek, yang sedang menanti akan pendamping hidupnya pun hal demikian, yang saudara-saudara pasti mengalaminya, ya. Mungkin saudara-saudara mengalaminya dengan cara berkata, Tuhan, kapan pendamping hidup saya ada, ya. Saudara, saya bilang kepada kita semua, jangan pernah takut. Jangan pernah takut, sebab Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Hanya kuncinya belum waktu dan saatnya, ya. Jadi saudaraku semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersabar dalam setiap penantian kita.
Ya, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, kembali memotivasi kita, kembali menginspirasi kita agar kita menjadi orang Kristen yang benar-benar orang Kristen yang mau bertahan di dalam setiap masalah kita. Ya, jangan ada masalah kecil saja, sudah lari dari Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana yang kekristenan kita? Sudahkah kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam hidup kita? Bahwa saudaraku semua di mana saja berada, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini sebagai satu landasan bagi kita, agar kita memakai firman Tuhan ini sebagai satu pedoman di dalam setiap menanti jawaban-jawaban Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih dan shalom.